Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 manfaat. Mantan berpisah denganmu saat ini, agar dia kembali sebagai jodohmu selamanya. Jadi, mungkin bagi kita ya, sekarang perpisahan itu adalah sesuatu yang sangat membuat kita menderita, nangis tiap hari, kangen luar biasa. Tetapi sesungguhnya ada manfaat yang sangat besar dari perpisahan pada saat ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak berpisah lagi dengan mantan. Agar mantan kembali kepada kita sebagai jodoh kita selamanya. Ya. Jadi keadaan yang sepertinya menurut kita tidak baik pada saat ini untuk kita. Sesuatu yang tidak kita sukai berpisah dengan mantan itu, tetapi justru itu adalah keadaan yang sangat bermanfaat untuk kita dan sangat baik untuk masa depan kita dan mantan. Ada 3 manfaatnya. Yang pertama ya, sesungguhnya dengan keadaan ekonomi kita pada saat ini, kondisi keuangan kita, dompet kita, tabungan kita tidak akan sanggup untuk mengikuti gaya hidup mantan dan keluarganya. Belum-belum maminya mantan sudah bertanya, kita sudah menyiapkan apa untuk kamu? Ya, mereka ini berasal dari keluarga yang matre. Mereka ini berasal dari keluarga yang high class ya. Kalaupun beli rumah, nggak mau tuh rumah yang tipe-tipe sederhana, maunya rumah yang menengah ke atas, kan begitu ya. Nggak mau diajak mulai dari nol ya. Kalau orang menikah itu kan biasanya memulai segala sesuatunya dari nol. Tidak punya rumah dulu, habis menikah itu ngekos dulu, ngontrak dulu. Tidak punya lemari, baju disimpan di kardus. Kan begitu. Pelan-pelan bisa menabung, bisa nyicil beli rumah, seperti itu. Tapi keluarga mantan bukan tipe yang demikian. Maunya pokoknya segala sesuatunya sudah tersedia. Bagi kita uang 100.000 itu berharga. Bagi mantan, uang 500.000 itu sekali jajan di mall, ya, makan nongkrong di mall, ngopi-ngopi cantik begitu, 500.000 habis ya. Padahal bagi kita uang 100.000 itu sesuatu yang berharga, yang mencarinya juga tidak mudah. Nah, jadi dengan keadaan ekonomi kita pada saat ini, kita tidak akan kuat untuk bisa mempertahankan mantan selamanya di sisi kita, karena dia berasal dari keluarga yang kaya. Jadi ketika perpisahan itu terjadi pada saat ini, apa yang harus kita lakukan? Menata ya perekonomian kita, menata kondisi keuangan kita, ya, membuka terobosan-terobosan pekerjaan dalam hidup kita, ya. Karena mantan ini kan tidak sendirian, dia punya keluarganya. Kalaupun kita berhasil menikah dengan dia, dengan berbagai permintaan, ya, dari orang tuanya, pesta pernikahan tamu undangannya 5.000. Coba bayangkan kalau catering itu makan dihitung 30.000 aja deh. Untuk satu orang, kalau tamunya 5.000 orang, undangannya. Ya, kalau datang suami istri artinya 10.000. Cateringnya paling tidak harus siapnya 15.000. Kalau satu orang, cateringnya dihitung 30.000 rupiah. Berapa uang yang harus kita siapkan untuk menikah dengan dia? Ya, belum lagi
gedung mana nih yang mencukupi untuk tamu 5.000 orang? Ya, mahal tuh, paling tidak sewa gedungnya saja. Zaman sekarang itu rata-rata sudah di angka 25-30 juta ya. Itu kalau gedungnya dengan kapasitas seribuan, di bawah seribuan. Kalau di atas seribuan ya mungkin sudah 50 jutaan untuk biaya pernikahan. Jadi kondisi keuangan kita tidak akan mampu untuk mendapatkan mantan pada saat ini. Mesti ditolaknya oleh keluarganya. Nah, maka saat perpisahan terjadi, nah ini kesempatan kita untuk bekerja, ya, nabung sebanyak-banyaknya, membeli aset-aset yang dibutuhkan di dalam pernikahan, seperti rumah dan seterusnya, sehingga tidak ada alasan bagi orang tuanya untuk menolak kehadiran kita. Kerja, karena kunci agar menjadi kaya, lagi-lagi harus rajin bekerja dan bekerja sekeras-kerasnya. Karena rezeki manusia itu sangat tergantung kepada usahanya. Semakin dia berusaha, maka semakin banyak pula rezeki yang bisa dia dapatkan. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya. Nah, kemudian manfaatnya yang kedua, dengan mantan mengkhianati kita nih, dia bisa menyadari dia sekarang bersama orang ketiga. Dengan orang ketiga dia dikhianati terus, dikecewakan terus. Dia bisa menyadari bahwa cinta yang terbaik untuknya itu justru adalah kita, seseorang yang sudah dia khianati. Dia akan membandingkan. Bersama orang ketiga ndak enak banget, bersama kita hidupnya indah. Sehingga di situ tuh mantan akan menyadari bahwa yang terbaik untuk dia adalah bersama kita. Kalau terus bersama kita, mantan yang ada cuman merasa kurang terus. Ya, sesetia apapun kita, sekuat apapun usaha kita untuk membahagiakan dia, yang ada kurang terus, ngeluh terus, marah terus, ya. Tetapi begitu dia merasakan penderitaan bersama orang ketiga, di situ dia akan menyadari bahwa ternyata kita adalah yang terbaik untuk dia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga nih manfaatnya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh manfaatnya yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe. Dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga. Kalau kemarin kita menjalani cinta dengan mantan begitu saja ya. Sampai lupa berdoa karena begitu sibuknya kita bersama mantan. Sekarang ketika kita sendiri, kita jadi diingatkan bahwa menjaga orang yang kita cintai itu dengan usaha fisik, usaha zahiriah, oke. Tetapi jangan lupa yang lebih penting lagi, menjaga, memagari orang yang kita cintai ini dengan doa-doa kita. Kita berdoa, ya. Kalau kemarin tidak pakai berdoa, kita jalani saja. Sekarang kita jadi rajin berdoa agar mantan sadar. Kita berdoa agar mantan tidak hanya menjadi milik kita sekarang, tetapi juga menjadi milik kita, jodoh kita selamanya. Ya, jadi kita jadi diingatkan ya untuk berdoa. Kita jadi tekun dalam berdoa. Dan doa inilah yang kemudian akan
menarik kembali mantan ke sisi kita. Ya, nah, jadi itu 3 manfaat kita berpisah dengan mantan saat ini. Melihat keadaan ekonomi kita semakin mapan, mata hati mantan dan orang tuanya akan terbuka. Oh, ternyata dengan kita itu ada jaminan hidup mapan, hidup enak sekarang. Ya. Kemudian dengan bersama orang ketiga, mantan akan merasakan dikhianati itu tidak enak. Yang paling enak adalah memiliki seseorang yang setia. Artinya kembali kepada kita. Dengan kekuatan doa-doa kita, mantan menjadi jodoh kita selamanya. Karena kita meminta kepada Allah agar mantan ditakdirkan berjodoh dengan kita selamanya dunia akhirat. Ya. Nah, jadi ya, sesuatu yang mungkin bagi kita tidak oke pada saat ini. Padahal sesuatu yang tidak oke itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita, untuk masa depan kita. Ya, maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 kita diajarkan, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya, itu 3 manfaat. Hari ini kita berpisah dengan mantan, tetapi untuk kembali bersamanya selamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.